Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar yang diampu oleh Ibu Meta Kurniasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelas, minta tolong ya untuk pimpin doanya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pola bilangan. Oke anak-anak, jadi pada materi pola bilangan ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian dari pola bilangan, yang kedua ada macam-macamnya, dan yang terakhir ada contoh soal. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang pengertian dari pola bilangan. Kalian tahu nggak sih apa itu pola bilangan? Nggak tahu, Bu. Coba ingat-ingat lagi materi kalian di SD, pernah kok diajarin? Ibu lupa. Oke, kalau lupa Ibu kasih tahu ya. Jadi pola bilangan itu dia tuh adalah sekumpulan atau susunan angka yang membentuk suatu pola. Ibu tulis ya. Ya, Bu. Jadi pola bilangan adalah susunan suatu angka atau barisan yang membentuk suatu pola. Nah, jadi ini pengertiannya. Misalkan kita punya barisan yang angka-angkanya ada 1, 3, 5, 7. Nah, di sini terdapat ada 2 angka yang kosong. Nah, kita harus melanjutkan 2 angka ini. Nah, kita lihat dari sini. Dari 1 ke 3, bedanya berapa? 2. Ya, ditambah 2. Lalu dari 3 ke 5, Tambah 2 lagi, Bu. ditambah 2. Dari 5 ke 7, 2 juga. nah, ini dinamakan pola bilangan. Jadi, pola bilangannya adalah ditambah 2. Lalu selanjutnya akan ditambah 2 sampai seterusnya. Maka ini kalau ditambah 2, 9. 9. Nah, kalau ditambah 2 lagi, 11. 11. Jadi seperti itu ya anak-anak tentang pola bilangan. Jadi pada pola bilangan itu dia bisa berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Tergantung dari angka-angka yang terdapat pada barisannya. Bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Oke. Artian pola bilangan. Maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam dari pola bilangan. Nah, pada macam-macam pola bilangan ini ada 4. Yang pertama adalah pola bilangan persegi panjang. Kenapa disebut pola bilangan persegi panjang? Karena pola-pola yang terbentuk itu dia membentuk sebuah persegi panjang. Contohnya pada bilangan 2, 6, 12, dan 20. Contoh gambar seperti ini. Ada 2 titik, ada 6, 12, dan 20. Jika titik-titik ini dihubungkan, maka akan membentuk sebuah persegi panjang. Maka dari itu, pola ini disebut pola bilangan persegi panjang. Lalu dari pola ini, kita mendapatkan rumus, yaitu UN sama dengan N dikali N plus 1. Nah, sampai sini mengerti? Ngerti, Bu. Oke, kita lanjut untuk macam-macam pola bilangan yang kedua, yaitu ada persegi. Pengertiannya sama seperti yang persegi panjang, hanya bedanya pada pola ini dia membentuk sebuah persegi. Contoh angkanya ada 1, 4, 9, dan 16. Nah, contoh gambar seperti ini. 1 ada 1 kotak, 4 ada 4, 9 ada 9 persegi, 16 ada 16 persegi. Jadi, dari urutan pola ini kita mendapatkan rumus untuk mencari pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat.
kita akan membuktikan dari rumus yang telah kita dapat. Kita coba dulu untuk pola bilangan persegi panjang. Di sini rumusnya udah ada ini ya, UN sama dengan N dikali N per 1. Nah, di sini misalkan ini tuh adalah suku pertama, ini suku ini aja. Suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Misalkan kita akan buktikan untuk yang ketiga. Berarti N-nya adalah 3. Lalu kita substitusikan ke dalam rumusnya. Berarti U3 sama dengan N-nya tadi kan 3. Berarti 3 dikali 3 tambah 1. Nah, karena ini ada di dalam kurung, maka yang dalam kurung dulu yang dikerjakan. Sehingga menjadi berapa? 3 tambah 1, 4. 4. Oke. Lalu 3 dikali 4 12, Bu. 12. Maka U3 adalah 12. Kita cek apakah ini jumlahnya 12 juga atau enggak. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sama kan? Jadi seperti itu ya pembuktiannya untuk pola bilangan yang persegi panjang. Selanjutnya kita akan membuktikan rumus dari pola bilangan persegi. Berarti di sini dia adalah ini suku yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, misalkan kita mau mencari yang ketiga atau yang keempat deh, yang keempat. Berarti N-nya sama dengan 4. Nah, kita substitusikan ke rumusnya jadi 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Ya, 16. Lalu kita cek ke dalam persegi ini. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, maka terbukti ya anak-anak untuk rumus dari pola bilangan persegi. Sampai sini apakah kalian masih bingung? Enggak, Bu. Oke. Ya, untuk macam-macam pola bilangan yang ketiga adalah pola bilangan segitiga. Pengertiannya sama seperti sebelumnya karena pada pola bilangan ini dia membentuk sebuah segitiga. Ini ada contoh gambarnya. Sehingga dari pola ini kita mendapatkan rumus UN sama dengan N dibagi 2 dikalikan N ditambah 1. Nah, langsung aja ya ke pembuktiannya. Jadi misalkan di sini ada suku 1, 2, 3, dan 4. Di sini misalkan kita akan mencari U4 atau suku keempat. Berarti N-nya berapa? 4, Bu. 4. Nah, 4 ini kita substitusikan ke dalam rumusnya sehingga menjadi 4 dibagi 2 dikalikan 4 tambah 1. Nah, 4 dibagi 2, 2. 2. 4 ditambah 1, 5. Maka U4 adalah 10. Kita lihat pada titik-titik ini. Apakah jumlahnya 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, maka terbukti ya rumus ini bisa menyelesaikan pola bilangan segitiga. Lalu, kita hapus dulu ya. Selanjutnya ada pola bilangan Pascal. Nah, jadi pada pola bilangan Pascal ini dia tuh membentuk sebuah segitiga. Nah, Pascal itu seperti ini. Ada 1, sini 1, di sini 1 di bawahnya. Lalu tulis lagi 1. Nah, ini ditambahkan dengan yang ini. Hasilnya 2. Lalu diakhiri lagi dengan 1. Selanjutnya, satunya tulis lagi. Lalu 1 ditambah dengan 2. Berapa? 3. Lalu 2 ini ditambah dengan 1. 3. 3. Nah, akhiri lagi dengan angka 1. 1. Lanjut, diawali lagi dengan angka 1. 1 ditambah 3, 4. 4. 3 ditambah 3, 6. 3 ditambah 1, 4. dan diakhiri dengan angka 1. Nah, ini namanya pola bilangan Pascal. Nah, pada pola bilangan Pascal ini dia membentuk sebuah pola. Nah, 2 pangkat 0 berapa? 1. 1, benar. Yang kedua, 2 pangkat 1, 2. 2.
Yang ketiga, 2 pangkat 2. 4. Lanjut, 2 pangkat 3. 8. Selanjutnya, 2 pangkat 4. Ayo, 2 pangkat 4 berapa? 16. Ya, 16. Nah, bisa dilihat di sini, maka pola yang terbentuk adalah seperti ini. Atau bisa kita lihat juga seperti ini. Awal 1, lalu 1 ditambah 1 jadi 2. 1 tambah 2 tambah 1 jadi 4. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 8. 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 16. Nah, sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Nah, kita ke contoh soal yang konkret ya, atau yang nyata. Di sini Ibu punya stiker. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tumpuk stiker. Yang pertama dia hanya 1, yang kedua 3, yang ketiga ada 6, dan yang keempat ada 10. Di sini kita akan mencari berapa jumlah stiker pada urutan selanjutnya. Berarti kan itu untuk mencari yang kelima kan? Nah, seperti yang kita tahu, ini kan merupakan pola bilangan segitiga, maka menggunakan rumus yang ini. Sehingga karena kita mencari bilangan atau pola bilangan yang kelima, maka n-nya adalah 5. Lalu kita substitusi ke dalam rumusnya, 5 dibagi 2 dikali 5 ditambah 1. Menjadi 5 dibagi 2 dikali 6. Nah, ini bisa kita coret kan? Karena habis dibagi. 6 dibagi 2 3. 3. 5 dikali 3 15. 15. Maka untuk urutan atau tumpukan ke-5 adalah 15. Kita taruh ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan 15. Nah, jadi pola-pola ini dia membentuk sebuah pola bilangan segitiga. Sampai sini apakah bisa dipahami? Paham. Oke. Iya, ini kan ada yang pertamanya 1. Satu kan, terus yang kedua ada 5. 5. Terus ini ada 13. Terus ya terus. Kedua 5. Ini kan suku yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu suku kelima. Berarti kayak gini nih diurutin nih. Nah, kayak gitu. Nah, ini dapat polanya nih. Dia awalnya ditambah 2, awalnya ditambah 2 nih. Nah, terus langsung tambah 2 lagi di sini jadi 6 nih. Jadinya nah, hasilnya jadi 43. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kali ini, ibu ingin bertanya, apakah kesimpulan yang dapat kita ambil setelah kita mempelajari pola bilangan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, kamu coba. Kalau menurut saya, kesimpulan dari kita belajar pola bilangan ini, kita itu bisa menghitung kayak misalnya ada susunan kardus atau susunan buku dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu, Bu. Saya, Bu, macam-macam dalam pola bilangan itu ada pola bilangan persegi panjang, pola bilangan persegi, pola bilangan segitiga, sama pola bilangan Pascal. Ya, bener banget ya apa yang dibilang oleh dia. Jadi, kesimpulan dari kita mempelajari pola bilangan ini adalah kita bisa menghitung tumpukan barang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pola bilangan ini juga kita bisa mendapat kesimpulan bahwa terdapat 4 macam. Yang pertama, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan pola bilangan Pascal. Sebelumnya Ibu akan memberikan latihan kepada kalian agar kalian dapat lebih memahami tentang materi pola bilangan ini. Untuk ketua kelas, tolong ya ini lembarnya diperbanyak dan dibagikan kepada teman-temannya. Oke, cukup sampai sini perjumpaan kita tentang pola bilangan.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Sama-sama.